Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, pada video kali ini saya akan melanjutkan tentang hikayah cerita mujizat Nabi besar Muhammad SAW membelah bulan. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, setelahnya Nabi kita Muhammad SAW melaksanakan apa yang diinginkan oleh Habib bin Malik, yaitu membelah bulan dengan cara pada waktu itu sedang siang bolong, matahari disuruh tenggelam ke barat, lalu matahari mengikuti telunjuk Nabi, mengikuti telunjuk Nabi dengan secara cepat tenggelam ke sebelah barat. Setelahnya tenggelam matahari, terjadilah malam seketika itu, lalu turunlah, lalu muncullah bulan. Setelah muncul bulan, lalu Nabi menghalau menggupanya supaya turun ke bumi mengikuti telunjuknya. Lalu bulan itu turun ke bumi berhadapan dengan beliau, berhadapan dengan Nabi. Setelah berhadapan Nabi, bulan itu bergetar sangat dahsyat. Pada waktu itu orang yang melihatnya banyak yang ketakutan karena melihat bergetarnya bulan sangat dahsyat, dan lalu bulan itu belah menjadi dua. Lalu bulan itu masuk ke ijarahnya kanang Nabi, ke jubahnya Nabi, yang satu belah keluar dari belah tangan kanan Nabi, dan yang satu lagi keluar dari jubah tangan yang kirinya Nabi. Setelahnya keluar dari tangan kanan dan kiri, bulan itu utuh kembali bersatu lagi dan berada di atas kepala Nabi dan berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qad aflaha man sadaqaka wa qad khaba man khalafaka." Kata bulan, "Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Qad aflaha man sadaqaka wa qad khaba man khalafaka." Beruntung bagi orang yang membenarkanmu Muhammad, dan rugi orang yang mengingkari Muhammad, yang menentangmu Muhammad. Setelah itu bulan lalu kembali lagi ke langit menyinari seperti biasa. Lalu bulan disuruh tenggelam oleh Nabi dan dimunculkan lagi matahari seperti biasa yang semula, yaitu terjadi lagi siang. Setelahnya itu Lalu kata Habib bin Malik berkata, "Ya Muhammad, saya masih punya syarat yang kedua, yaitu bagaimana tentang isi hati saya." Kata Nabi, "Innalaka bintan satihatan wa innallaha qad radda alai jawahya." Kata Nabi, sesungguhnya Tuhan itu punya anak yang sedang berbaring, tidak bisa bergerak karena tidak punya kaki, tidak punya tangan, dan tidak punya mata. Dan sekarang innallaha qad radda alaihi jawarih. Dan sekarang anak Tuhan telah dikembalikan lagi seluruh anggota badannya seperti semula. Setelah mendengar kata-kata Nabi demikian, lalu Habib bin Malik berkata kepada ahli Mekah, "Ya ahla Mekah, la kufra badal iman, wala syaka badal ikon." Tidak ada kufur setelah iman dan tidak ada keraguan setelah yakin. "I'lamu anni asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Kata Habib Makkah, "Ya ahlal Makkah, anni sesungguhnya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu, tiada sekutunya, dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah." Setelahnya Nabi Habib bin Malik itu masuk Islam, maka seluruh sahabatnya, pengikutnya, rombongannya, seluruhnya masuk Islam seketika itu. Setelah itu apa kata Abu Jahal? Kata Abu Jahal dan kawan-kawannya, "Ayu as-sayyidu atuminu bihadza syahir idza ra'aita syikhrahu." Wahai Tuhan, kau beriman kepada tukang sihir setelahnya engkau melihat sihir.
Sahabat muslim yang dirahmati Allah, pada saat itu Habib bin Malik tidak menghiraukan kata-kata Abu Jahal. Lalu Habib bin Malik pulang ke Sam bersama rombongannya. Sesampainya di Sam, sesampainya di pintu gerbang kerajaannya, istananya disambutlah oleh putrinya yang tadinya sedang berbaring tidak bisa bergerak karena tidak punya kaki, tidak punya tangan dan tidak punya mata. Disambutnya oleh putrinya dengan berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusan Allah. Lalu Habib bin Malik bertanya kepada putrinya, ya binti, min aina ta'alamti hadil kalimah? Wahai putriku, dari mana engkau tahu itu kalimat? Kata putrinya, ata ila fil manami rajulun faqala li inna abaki qad aslama. Datang dan di dalam mimpi datanglah seorang laki-laki dan berkata, sesungguhnya ayah telah masuk Islam. Fa in kunti muslimatan faqad raddadna alaiki adu'aki. Kalau engkau masuk Islam, maka akan dikembalikan seluruh anggota tubuhmu. Lalu saya paslam tu pimanami wa asbahtu kama tarani. Lalu saya masuk Islam dengan berkata tadi. Setelah masuk Islam, lalu saya setelah bangun, melihat tubuh saya sudah kembali seperti semula sebagaimana yang ayah lihat. Melihat putrinya yang tadinya tidak punya mata, tidak punya tangan, tidak punya kaki dan berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu fawaqa'a habibun syajidan lillahi wa syakiran li ni'matil iman wa jadada yaqinan. Lalu menjatuhkan diri Habib bin Malik ke bumi, sujud kepada Allah, niat syukuran karena iman, niat syukuran karena nikmat iman, dan bertambahlah keyakinan Habib bin Malik. Setelahnya Habib bin Malik merasa yakin dan bertambah keyakinannya kepada Muhammad. Lalu Habib bin Malik merasa berhutang budi dan ingin memberikan hadiah, yaitu mempersiapkan hadiah berupa emas dan perak sebanyak muatan 5 onta. Sebanyak muatan 5 onta, emas, perak, baju dan sebagainya. Lalu Habib bin Malik mengutus rombongan untuk mengantarkannya kepada Nabi besar Muhammad SAW. Setelahnya berangkatlah rombongan pengantar hadiah untuk Nabi, tapi setelahnya sampai di kota Tegat Mekah, lalu dihalaulah oleh Abu Jahal. Kata Abu Jahal, liman antum, dari mana engkau? Kata utusan rombongan Habib bin Malik, qalu nahnu li Habib bin Malikin nuridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami ini adalah utusan dari Habib bin Malik, yaitu maksud untuk mengantarkan hadiah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu dirampaslah oleh Abu Jahal, ini bukan untuk Muhammad, tapi Habib bin Malik mengantarkannya untuk saya. Karena Habib bin Malik adalah sangat-sangat dekat dengan saya. Sehingga terjadilah peperangan antara rombongan pembawa hadiah dari Habib bin Malik dan rombongan Abu Jahal dan kawan-kawan. Terjadilah peperangan. Setelah terjadi peperangan, kumpullah orang-orang Mekah termasuk tokoh-tokoh Mekah termasuk Nabi. Lalu setelah itu, karena melihat pertempuran antara rombongan pengantar hadiah Habib bin Malik dan rombongan Abu Jahal tidak berhenti-henti, lalu Nabi besar Muhammad SAW minta izin untuk bicara. Kata Nabi, ya ahlal Makkah, antara dauna biqauli. Wahai ahli Mekah, apakah ridho kalau saya berbicara? Minta izin. Lalu dipersilahkan Nabi besar Muhammad SAW berbicara. Bagaimana kalau menurut saya kita tanya aja ontanya ini, apakah hadiah itu untuk saya atau untuk pamanku Abu Jahal? Semuanya sepakat tokoh Mekah itu, termasuk paman-paman Nabi yang lainnya. Kata Abu Jahal, boleh, tapi jangan sekarang.
nanti kita besok kita kumpul lagi, lalu kita tanya ontanya apakah itu hadiah untuk saya atau untuk Muhammad. Sepakat semuanya bahwa besok kita kumpul lagi, kita tanya ontanya. Semalaman pada waktu itu Abu Jahal dan kawan-kawannya mengadakan ritual di gedung asnamnya, di gedung sembahannya, patekongnya, sampai pagi tidak tidur. Memohon mungkin kepada Tuhan-Tuhannya, kepada patung-patungnya itu, agar nanti besok onta itu bisa berbicara bahwa hadiah itu untuk Abu Jahal. Sampai pagi tiba, berkumpullah seluruh tokoh Mekah termasuk paman-paman Nabi, dan dipersilahkan Abu Jahal untuk menanya onta duluan. Lalu Abu Jahal maju dan mengelilingi onta-onta tersebut, lalu sambil berkata, intiki bilata wa ujawal manat, intiki bilata wa ujama manat, intiki bilata wal ujawal manat, sambil mengelilingi onta-onta tersebut. Tapi sampai siang itu onta tidak ada yang berbicara. Setelah itu kata ahli Makkah, hasbuka ya Abu Jahlin, fataqaddam ya Muhammad. Cukup Abu Jahal, dan majulah engkau Muhammad. Lalu kanjeng Nabi maju dan berkata, ayatuhal mahlukati bihalqillah, intiki biqadri ta'ala. Wahai makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, berbicaralah engkau dengan kudrat kekuasaan Allah Ta'ala. Setelah Nabi berkata demikian, faqama wahidun minha, lalu berdirilah salah satu onta dari yang 5 dan berkola secara lantang, rafi'an sautahu, ya qaumun nahnu hadiyatun min Habib bin Malikin ila Muhammadin alaihi salatu. Wahai seluruh kaum, kami ini adalah dari Habib bin Malik, yaitu menuju Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ini adalah pembawa hadiah dari Habib bin Malik untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mendengar kata-kata onta yang satu itu, seluruhnya gemuruh bahwa itu adalah hadiah untuk Muhammad. Lalu apa kata Abu Jahal dan kawan-kawan? Mereka berkata, hebat sihirmu Muhammad. Sehingga diceritakan dalam Al-Quran, wa iyyara ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamirun wa kadzabu wa tabba'u ala ahwa'ahum. Sehingga dikatakan, jika mereka itu diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu melalui mujizat Nabi, mereka berpaling dan berkata, itu sihir yang terus-menerus. Wa kadzabu wa tabba'u ala ahwa'ahum. Mereka mendustakan Muhammad dan mereka mengikuti hawa nafsu sesuai dengan keinginannya. Setelah itu Nabi Muhammad SAW membawa kelima onta itu naik ke gunung Jabal Gubes. Sesampai di puncak gunung Jabal Gubes, diturunkanlah semua muatan hadiah dari Abi Malik berupa emas, perak, dan yang lainnya. Lalu Nabi berkata, kuni turoban, jadilah tanah. Jadi semua hadiah yang dikirim dari Habib bin Malik oleh Nabi di Ziyad jadi tanah, jadi puncak gunung Gubes. Nah, sahabat yang dirahmati Allah, cerita hikmah dari cerita hikayah tentang Nabi bebelah bulan dan onta berbicara dengan izin Allah, ini kita sebagai umat Muhammad, umat Nabi besar Muhammad SAW, kita harus percaya 100%, jangan ragu. Dan harus percaya bahwa para nabi termasuk kita Nabi Muhammad punya mujizat, para wali punya karamah, para kiai punya maunat. Kita harus yakin itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada nabi, kepada para wali, kepada ulama. Kepada nabi, kepada para dan para ulama. Kita yakin dan mudah-mudahan dengan mendengar hikayah ini, keyakinan kita kepada mujizat Nabi bertambah dan mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Mari kita perbanyak baca sholawat kepada beliau sehingga beliau senang-tenang biasa nanti kita akan diberi syafaatnya di yaumil akhir. Sekali lagi, mari kita berbanyak
berbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sahabat muslim yang diceritakan Allah, silahkan ini cerita hikayah tentang membelah bulan dan onta berbicara ini sampaikan ke yang lain, terutama kepada anak-anak sahabat, kepada murid-murid sahabat, kepada siswa-siswi sahabat. Ini cerita supaya mereka benar-benar meyakini bahwa mukjizat Nabi besar Muhammad SAW membelah bulan itu ada. Karena ini cerita dasarnya diceritakan dalam Al-Quran surat Al-Qamar ayat 1-3. Itu saja cerita hikayah Nabi besar Muhammad bulan sudah sampai selesai. Dari video yang pertama, yang kedua sekarang diteruskan dengan video yang kedua. Ini sudah selesai, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk umat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.